membuka jalan bisa lewat mana saja, ya. Termasuk acara malam hari ini bisa jadi ini jawaban atas doa Bapak Ibu selama ini. Mungkin yang selama ini kesehatannya membutuhkan suatu solusi, ya, atau yang ada kondisi impiannya masih belum tercapai nih, ya. Nah, malam hari ini bisa jadi ini merupakan jawaban Bapak Ibu yang selama ini dipanjatkan Bapak Ibu, ya. Amin. Amin, ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai, ya. Malam hari ini sebenarnya apa sih ini, ya, EFC, ya. Mungkin Bapak Ibu yang diundang malam hari ini sudah dijelaskan secara singkat ini EFC, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita panggil, ya, yang untuk membawakan sesi pertama adalah bagian company dan produk adalah seorang wanita masih muda, ya, cantik. Ya, saya sangat salut dengan beliau. Kenapa? Karena kesan pertama saya, ya, sangat humble Bapak Ibu, ya. Jadi di sini, ya, di bisnis kita ini cita-cita kita apa sih? Ada yang punya cita-cita di sini? Menjalankan bisnis ini punya cita-cita apa? Banyak duit. Banyak duit, ya. Terlihat kaya, enggak, sorry. Jadi kaya itu harus, tapi terlihat kaya itu tidak, bukan suatu kewajiban, ya. Tidak perlu, ya, malahan, ya. Ntar kejar pajak, ya. Nah, jadi saya sangat terkesan, ya, dengan wanita muda ini. Pertama kali saya ketemu dengan beliau sangat humble, ya. Jadi saya nggak tahu, ya, bahwa beliau ini ternyata istrinya co-founder kita, ya. Siapa beliau? Kita sambut, ya, Ibu Sylvia Iwandi. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Saya agak-agak grogi nih ternyata hari ini. Ini berdirinya udah benar ya? Enggak ya? Udah sebentar ya? Oke. Saya lagi selamat malam semuanya. Terima kasih buat waktu yang sudah disempatkan untuk kita sama-sama ngumpul malam hari ini, dan juga yang di Zoom gitu ya. Sama-sama thank you buat waktunya. Jadi malam hari ini kita mau LOP kayak seperti biasa di setiap hari Minggu. Tapi selalu harus ada yang spesial tiap minggunya Bapak Ibu, ya, biar nggak bosan. Makanya biasa minimal pembicaranya bosan. Jangan pembicaranya sama terus tar bosan gitu ya. Nah, hari ini saya rasa sih mungkin sebagian Bapak Ibu datang ke sini bukan mau lihat saya, tapi dari Pembuli Daru, ya. Our double musido kita. Cuma malam hari ini saya mau sedikit jelaskan. Saya udah bingung kalau ini kameranya di mana sih? Mencari kamera. Oh, itu, oke. Saya jadi hari ini mau menjelaskan bagian tentang company dan produk, tapi mungkin saya nggak ngikutin slide banget gitu ya Bapak Ibu. Mungkin saya akan lebih bercerita dari sisi saya sendiri gitu ya. Kalau kita lihat dari di sini ya Bapak Ibu, AFC gitu. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu, sebagian belum tahu. Saya boleh tanya nggak sebelumnya? Ada yang benar-benar belum pernah dengar tentang AFC? Atau malam ini yang pertama kali ikutin kita LOP? Ada nggak? Ada? Oh nggak ada. Oh ada 1, 2. Oke, ada. Oh ternyata lumayan. Berarti yang di sini rata-rata belum pernah ikut ya. Jadi saya anggap kalau Bapak Ibu udah pernah dengar ini berkali-kali, nggak apa-apa, izinkan saya akan bawa ini seperti memang pada umumnya belum pernah mendengarkan tentang AFC. AFC sendiri itu adalah sebuah singkatan dari Asayama Family Club. Sebetulnya AFC ini apa sih Bapak Ibu? Ya, AFC ini adalah, di sini ada tulisannya nih, Japan Brand, Tokyo. Apa sih sebetulnya ini gitu? Sebetulnya Bapak Ibu, AFC ini adalah sebuah perusahaan farmasi dari Jepang. Oke. Jadi ini bukan perusahaan networking, bukan perusahaan multi level, tapi ini perusahaan farmasi. Yang kebetulan saja kalau di Indonesia kita pasarkannya melalui bisnis networking. Kalau Bapak Ibu pergi, misalnya kita ngomong dari negara asalnya lah ya, kita ke Jepang, atau yang paling dekat kita ke Singapura, kita ke Malaysia, barang-barang ini dijual secara retail. Kalau Bapak Ibu mau paling gampang gitu ya ngeceknya, kalau Bapak Ibu ke Singapura, pergi aja ke Watson di Takashimaya, nah itu barangnya AFC banyak banget. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau saya sebut, kayak kalau kita ke toko yang di sini gitu ya di Indo, kita kan akan lihat brand A, brand B gitu ya kalau kita masuk tokonya. Nah kurang lebih kalau di luar negeri, AFC itu dipasarkannya secara retail. Jadi gampang banget untuk kita temuin. Oh, gak gerak. Gak gerak nih enggak. Boleh dicek. Atau mau dicek dulu ini? Oh, oke. Oke, sebelum saya masuk ke sini, karena ini sebetulnya hari ini kita tidak ada kedatangan dokter, tapi nanti ada satu dokter Yani gitu ya, mungkin akan kasih testimoni. Tapi hari ini saya mungkin akan tidak terlalu fokus di sini, Bapak Ibu, karena ini biasanya bagian dari dokter presentasinya. Nah, sebelum saya masuk ke sini, tadi kan saya ngomong tentang AFC ya, Bapak Ibu. Tadi memang dibilang oleh Lavina gitu ya, kalau saya
memang kebetulan gitu ya istrinya Pak Mike gitu. Tapi waktu saya awal tahu AFC, Bapak Ibu, dan tahu ini adalah, awalnya kan saya cuma tahu bahwa ini nih networking bisnis gitu ya. Saya pribadi tuh nggak terlalu tertarik gimana banget gitu. Karena saya ngerasa gini, saya background-nya kebetulan kerjanya kantoran. Jadi saya cerita ya Bapak Ibu, saya ini dari dulu cita-citanya itu kerja kantoran. Kenapa cita-cita kerja kantoran? Karena orang tua saya itu pedagang. Oke, orang tua saya itu pedagang, buka toko. Jadi saya tuh dari SD, dari SMP gitu ya, dari SMA gitu selalu ngerasa gak enak banget jadi anak yang buka toko. Kayaknya kalau ketemu di teman sekolah gitu ya, orang tuanya kerja di mana, wah perusahaan A gitu, atau wah dokter, atau kayaknya tuh keren banget. Tapi kayak saya punya apa, toko kelontong gitu ya, punya restoran, kayaknya tuh gimana gitu ya. Terus tuh saya paling tersiksa kalau liburan, Bapak Ibu. Kalau anak orang lain itu kayaknya kalau liburan, wah bisa bangun siang, bisa jalan-jalan. Kalau saya, liburan itu sesuatu yang sangat tidak saya harapkan. Kenapa? Karena kalau liburan artinya saya harus jaga toko. Jadi bukan liburan, jadi justru harus bangun pagi, bantu jaga toko. Justru hidup saya lebih sibuk. Jadi dari dulu tuh cita-cita saya tuh jadi kerja kantoran. Jadi waktu saya dengar, multi level, saya ngerasa ini benar-benar bukan sesuatu yang pernah, bahkan terbesit pun nggak pernah untuk join hal-hal seperti ini. Tapi waktu saya dijelasin pertama kali sama Paniko gitu ya, saya dengerin gitu, ternyata ini keren banget ya, ternyata ini perusahaan farmasi ya dari Jepang, ternyata ini retail ya, tiba-tiba rasa ingin tahu saya tuh untuk belajar tentang produk ini dan perusahaan ini jadi lebih besar gitu. Jadi maka untuk saya kalau ngomongin Jepang gitu ya, ngomongin apa tuh untuk saya membekas banget, karena itu sebetulnya salah satu faktor awal saya memutuskan untuk saya juga mau jalanin bisnis AOC ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang stem cell terapi gitu ya, saya memang bukan dokter di sini, tapi mungkin saya jelasin sedikit gitu. Kalau dibilang stem cell terapi itu kenapa sih, Bapak Ibu ya? Karena sebetulnya gini, yang paling sering banget salah satu dokter Wigi bilang, sebetulnya kita ini manusia, kita punya sel itu kan banyak banget. Kalau kita umurnya udah di atas 18 tahun, sel kita yang mati itu jauh lebih banyak dari yang hidup. Makanya mulai muncullah penuaan. Gitu ya, mulai munculnya kalau mungkin yang paling gampang tuh di kulit mulai berkerut gitu ya, mulai rambutnya rontok, terus fungsi-fungsi organ itu kurang baik, dan itulah namanya kenapa kita butuh namanya stem cell terapi. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Supaya sel kita yang mati itu gitu ya bisa lebih cepat bergenerasi, sehingga apa? Sehingga kita punya organ jauh lebih baik, jauh lebih sehat. Intinya kayak reverse gitu ya. Jadi kayak kalau kita pakai kosmetik, Bapak Ibu, kita suka lihat katanya seri anti aging. Maksudnya apa? Supaya kita penuaannya tidak lebih cepat gitu, tapi diperlambat atau kita menunda anti aging gitu. Oke, ini beberapa artikel Bapak Ibu di mana menunjukkan bahwa sebetulnya stem cell terapi itu hal yang cukup umum sebetulnya dilakukan ya di dunia ini dan terutama di dunia kesehatan. Nah, ini ya tadi fakta-faktanya bahwa di dalam tubuh kita itu jumlah sel itu adalah 60 sampai 100 triliun dan yang mati itu sekitar 430 miliar selnya. Makanya kadang-kala kita punya pada saat kita menjelaskan tentang terapi stem cell, dokter kita kadang suka menjelaskan bahwa kenapa sih ini sangat bagus banget kadang-kala digunakan oleh orang-orang yang yang mengidap kanker, terutama yang sedang menjalani kemo. Kenapa? Karena sebetulnya kan Bapak Ibu tahu kalau kemo itu kan pokoknya mau selnya bagus, mau selnya buruk, pokoknya semuanya dibunuh gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau orang kemo tuh suka nggak kuat, jadi muntah, nggak bisa makan. Itu banyak banget kita punya testimoni pada saat mereka mengkonsumsi produk ini, mereka tuh benar-benar lebih bisa makan, nggak mual gitu ya. Jadi benar-benar melewati hari-hari kemonya itu dengan jauh lebih baik. Oke, ini beberapa juga apa aja kegunaannya. Oke, saya next dulu. Oke, ini beberapa manfaatnya Bapak Ibu. Jadi dengan stem cell terapi itu kita akan menumbuhkan sel baru, memperbaiki organ tubuh, juga menyeimbangkan imun. Di sini juga ditulis potensi pemulihan dan membantu peremajaan sel pada tubuh. Nah, ini beberapa faktanya Bapak Ibu. Di sini kita bisa lihat nih. Makanya kalau kita lihat anak bayi gitu ya, balita atau remaja, relatif jarang banget, walaupun sekarang udah banyak, tapi relatif sangat jarang kita ketemu balita atau remaja itu misalnya, habis makan gulali, cotton candy, tiba-tiba diabetes,
atau makan seafood banyak jadi kolesterol, itu jarang banget. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka punya sel yang matinya itu perbandingannya masih jauh lebih sedikit. Tapi semakin kita menginjak dewasa sampai kita lansia, itu stem selnya itu makin, yang meninggalnya itu, yang matinya itu makin banyak. Makanya terjadilah penuaan. Oke, ini video ya, saya bisa klik ya. Oke, ini saya kalau Hi, my name is Ross Hauser. I am the medical director at Caring Medical. The procedure you're about to view is one of them that's done at a patient who was involved in a pretty severe car accident and suffered procaine here and just anesthetizing the skin by the, and you'll see that the whole process just takes a moment. Watch this. There, it's, I pierced the periosteum amount of bone marrow. So in this particular patient, we're getting the bone marrow from the iliac crest. This patient will just have a little bit of soreness where the bone marrow was taken out. Client who lives around Oak Park, Illinois, around Chicago, can actually then go to work. You'll have over 60 million stem cells in that joint in 6 months. Non-healing tissue injury that would use. Nah, ini dibilang nih, rata-rata tuh biayanya 600 juta rupiah kalau kita melakukan stem cell terapi. Yang kita tawarkan apa Bapak Ibu di AFC? Kita juga melakukan stem cell terapi, tapi kita lakukan secara oral atau kita konsumsi, bukan kita injek. Dan harganya jauh lebih hemat daripada yang tertera di layar ini. Oke. Nah, yang tadi dibilangnya, kalau gimana alternatifnya yang kita berikan adalah secara oral. Oke, ini beberapa tabel, Bapak Ibu, yang dari awal pertama kali produk kita diluncurkan, ini adalah salah satu tabel yang ada. Di mana di sini menunjukkan bahwa dari produk kita, menunjukkan memang punya ingredients yang jauh lebih tinggi untuk kita bisa meregenerasi sel. Dengan data-data ini, Bapak Ibu ya, makanya dari awal kita launching di Indonesia, sangat banyak sekali pakar-pakar medis gitu ya, atau dokter yang join ke kita. Kenapa? Karena kita produk Jepang, kita dari awal tuh tidak menjual, wah kayaknya testimoni atau apa, tapi karena kita benar-benar punya data yang akurat, yang menunjukkan sebetulnya produk kita itu kualitasnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa orang tuh suka salah kaprah gitu ya. Waktu kita ngomong stem cell terapi, beberapa dari kita akan berpikirnya, oh berarti saya ini makan stem cell ya? Oh berarti apa ya? Gitu. Karena untuk beberapa negara, terutama untuk kita di Indonesia yang mayoritas Muslim, sebetulnya memang mengkonsumsi plasenta itu dianggap haram. Kenapa? Karena sebetulnya plasenta itu adalah ini ya, ari-arinya bayi ya. Sebetulnya awalnya kan itu. Nah orang suka bilang, oh ini berarti nih kalau minum SOP berarti minum plasenta ikan nih, stem cell-nya ikan. Itu salah ya Bapak Ibu ya, kurang tepat. Kenapa? Karena udah pasti ikan tidak punya plasenta. Oke, itu dulu yang harus kita ingat. Ikan itu nggak punya plasenta. Tapi kita itu apa sih? Kita itu kayak selaputnya telur ikan salmon. Ya, jadi bukan telurnya, bukan stem cell-nya, bukan plasentanya, tapi selaputnya. Tapi kenapa sih orang suka bilang itu plasenta salmon, gitu ya? Suka disebut seperti itu. Karena waktu orang Jepang cek, ternyata kandungannya selaput itu menyerupai plasenta di binatang mamalia. Sehingga mereka cuma kasih istilah, mereka cuma sebut itu plasenta salmon. Jadi itu benar, jadi orang suka bilang, kamu mau bohong lah, mana ada sih ikan punya plasenta, nipu. Nah ingat ya Bapak Ibu, yang kita jual memang bukan plasenta, benar-benar ari-arinya, bukan. Mereka hanya sebut itu istilahnya marine placenta. Sebetulnya itu adalah selaputnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ikan salmon itu, secara nature, kalau betinanya melahirkan, dia pasti mati. Nah, waktu dia mati, semua vitamin, kandungan yang dia terbaik dari ikan itu, dia taruh di selaputnya. Ya, dia taruh di selaputnya untuk memberi makan telur-telur ikan itu. Nah, selaput itulah yang kita ekstrak, itulah yang namanya salmon ovary peptide, yang merupakan kandungan utama di produk kita. Oke, ini Bapak Ibu dari tadi saya bilang, wah SOP, mungkin ada yang udah tahu produknya seperti apa, ada yang belum tahu. Nah, inilah gambarnya Bapak Ibu dari produk kita. Oke, apa sih yang benar-benar spesial dari produk kita Subarasi? Karena kita itu punya triple peptide. Yang pertama itu yang paling utama ini, oke Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu lihat ya, ini telur salmon. Oke,
ini kayak ada selaput tipis nih. Ya, kalau kita lihat di layar komputer lebih jelas. Kalau di sini, nah ini ada selaput tipis. Nah, inilah yang kita ekstrak. Itulah yang namanya salmon ovaripeptide. Yang kedua, kita juga punya sarden peptide. Dan yang ketiga, kita punya fruit flow. Sebetulnya kayak sari tomat. Dan sebetulnya bahan-bahan ketambahan ini yang sangat bagus banget punya paten kita, terutama untuk mereka yang punya darah tinggi. Ya, ini beberapa foto, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang paling menarik, Bapak Ibu. Semua produk yang kita tawarkan di AFC itu pasti ada patennya. Ya, pasti ada patennya. Jadi orang tuh suka bilang gini, apa sih patennya? Kalau kita baca kan gampang lah ya, satu ini cell regeneration, ada memperbaiki pembuluh darah, ada anti hipertensi, terus mencegah pembekuan darah gitu ya. Sebetulnya apa sih Bapak Ibu? Nah, yang paling penting di sini yang mungkin saya akan jelaskan itu sebenarnya tentang patennya itu sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti setiap baca brosur gitu ya, setiap produk kan punya patennya masing-masing. Subarasi punya, Utsukushi punya, Sensei Suru punya. Nah, apa sih? Ini yang saya selalu ingat waktu dulu Pak Niko bilang. Sama waktu itu Dr. Luigi yang bilang, kalau dalam dunia kedokteran, suatu produk bisa mendapatkan paten, itu artinya luar biasa banget. Ini bukan paten merek ya, Bapak Ibu. Bukan mereknya dipatenin, itu mas semua orang bisa. Tapi ini yang dipatenkan adalah fungsinya. Fungsinya. Saya ambil contoh yang kita paling umum itu kan saya bilang paracetamol. Oke, Bapak Ibu ya. Kita semua tahu kalau kita minum paracetamol itu meredakan nyeri. Jadi kadang kalau kita sakit kepala, sakit gigi, kita minumnya paracetamol. Nah, tapi pada saat kita minum paracetamol, mungkin ya, kalau saya minum, saya lagi sakit kepala banget, saya minum, mungkin saya baru hilangnya 10 menit kemudian, tapi ya masih ada sakit-sakit dikit lah gitu ya, mereda gitu, mereda. Mungkin di sini ada Cijuli gitu ya. Kalau Cijuli minum, wah tiba-tiba 2 menit kemudian cesplong, benar-benar nggak ada lagi rasanya sama sekali. Nah mungkin Bapak bisa contoh, oh minum paracetamol, baru berasa enakan mungkin setengah jam, 40 menit kemudian gitu. Tapi Bapak Ibu mau saya, mau Cijuli, mau Bapak, semua kita yang minum paracetamol pasti nyeri kita mereda. Ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang cepat, ada yang lambat, tapi semuanya pasti reda gitu. Nah, itu sama seperti produk kita, Bapak Ibu. Jadi, kenapa dulu paracetamol bisa dibilang meredakan nyeri? Itu kan yang ngomong bukan saya atau apa. Pasti ada ilmuwan-ilmuwan yang sudah menyatakan, oh, paracetamol memang untuk meredakan nyeri. Nah, sama seperti produk kita, Bapak Ibu. Apapun itu, mau nanti Subarasi atau produk lainnya, kalau ada paten yang tertulis, itu artinya paten fungsinya itu sudah dipatenkan. Jadi kalau di sini ditulis misalnya ini ya, mencegah membersihkan pembuluh darah. Jadi nggak mungkin gini, saya minum, oh pembuluh darahnya dibersihin. Tapi kalau Cijuli minum, pembuluh darahnya nggak dibersihin. Atau kalau Bapak minum, nggak dibersihin. Gitu. Nggak mungkin Bapak Ibu, karena ini bukan dirasa-rasa lagi. Tapi sudah dipatenkan di 3 negara. Di Jepang, di Korea, dan di China. Mungkin yang bisa berbeda seperti tadi, efeknya. Mungkin saya regenerasinya atau membersihinnya lebih cepat. Cijuli lebih lama gitu ya. Waktunya yang berbeda, efeknya berbeda, tapi pasti terjadi. Oke, jadi makanya kadang kalau kita ditanya nih ya sama orang dokter-dokter kita, kadang suka ada pertanyaan, mungkin nggak ya Pak, di saya tidak bergenerasi, kok kayaknya saya minum seminggu nggak ada efek apa-apa. Kadang masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah sekali lagi saya mau bilang ini yang menyatakan bukan kantor AFC gitu ya, tapi memang negara yang menyatakan bahwa kita punya produk yang namanya Subarasi dipatenkan untuk 4 ini fungsinya. Jadi pasti berfungsi Bapak Ibu. Oke, next. Ini beberapa kita punya, ini salah satu kalau di Eropa salah satu yang paling tinggi. Di mana kita produk kita juga udah dapat IFSA, jadi tentang safety untuk produknya. Dan bahkan ini yang sangat kita banggakan ya di tahun lalu di 2021, di mana produk Subarasi sebagai produk itu yang sebagai menang bronze untuk quality. Jadi Monde ini Bapak Ibu salah satu award yang sangat bergengsi banget gitu, di mana semua negara boleh mengirimkan produknya dan kita mendapatkan bronze award untuk produk ini. Untuk kategori diet dan health. Oke. Yang ini presentasi yang baru ini Bapak Ibu untuk saya ngilu banget lihatnya ya. Karena jujur saya ini paling nggak bisa lihat-lihat begini. Benar-benar saya nggak bisa, nggak tahu. Nah, ini
semua foto yang di sini ini pure 100% benar-benar testimoninya member kita. Jadi bukan ambil dari Google atau apa, enggak. Ini benar-benar foto asli dari kita punya member. Jadi Bapak Ibu silakan lihat aja ya. Jadi saya nggak jelasin gitu ya. Kurang lebih yang diabetes apa, ini benar-benar foto-foto asli. Yang kadang-kala kalau kita LOP di luar kota atau di tempat mereka biasanya hadir. Ini produk kita yang kedua, Bapak Ibu ya. Sebetulnya bedanya apa sih? Simpelnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Subarashi itu adalah selaput telurnya salmon. Berarti salmonnya betina. Ya betul, salmonnya betina. Hampir salah. Kalau Ursukushi itu adalah DNA salmon, milk DNA, atau sebetulnya bahasa lebih gampangnya ini spermanya salmon. Jadi ini dari salmon jantan. Oke. Sorry, saya balik lagi. Ini Ursukushi, Bapak Ibu, salah satu produk kita yang benar-benar booming banget waktu lagi COVID. Kenapa? Karena di produk kita ini benar-benar imunnya, meningkatkan imun kita tinggi banget. Oke. Dan dia memang punya paten untuk antivirus. Dan sebetulnya fungsinya lagi untuk hepatitis C, ya, untuk lebih ke hati, usus, pencernaan. Jadi produk kita ini very powerful. Dia punya prebiotik itu terkuat, Bapak Ibu, di jenisnya ini. Dan yang pasti di Ursukushi ini salah satu yang paling spesial, dia punya NK cell. Ini natural killer cell. Di mana sebetulnya NK cell ini dalam tubuh kita yang bisa membunuh sel kanker. Jadi ini yang bertolak belakang sama sel kanker, dan dengan mengkonsumsi Ursukushi itu meningkatkan NK sel di tubuh kita. Oke, skip yang ini. Nah ini ya artikel-artikel tentang natural killer cell di dalam tubuh kita. Next. Ibu kalau nanti mau baca-baca lagi, ini semuanya bisa kita kasih. Oke, ini salah satu kemarin sempat datang ya di tahun lalu atau awal tahun ini ya? Awal tahun ini ya, di awal tahun ini Dr. Matt itu sempat bilang bahwa Ursukushi itu benar-benar produk yang ajaib, yang luar biasa banget. Karena perpaduan isi di Ursukushi itu benar-benar luar biasa banget, Bapak Ibu. Oke, kalau tadi di Subarashi kita punya paten, di Ursukushi kita juga pasti punya paten. Patennya apa? Ini ada anti tumor, meningkatkan imun, yang tadi saya bilang untuk hepatitis C. Jadi ini patennya untuk Ursukushi. Ini juga foto-fotonya ya. Ini benar-benar kita, kalau kita punya leader mostly pernah ketemu sama mereka ini. Ya, ini waktu itu yang mulut itu kalau nggak salah cancer ya. Benar-benar membaik banget setelah kita mengkonsumsi produk kita. Yang ini nih juga waktu itu benar-benar bertahun-tahun, udah 10 tahun nggak pernah. Karena Ursukushi itu, Bapak Ibu, salah satu fungsinya gini, sebetulnya Ursukushi itu dalam bahasa Jepang artinya cantik. Ya, kalau kita lihat tadi ya, apa nih foto-foto ini, kita ngerasa, aduh apa hubungannya sama cantik, bisa kok kita lihat cantik kan, oh cewek-ceweknya yang cantik-cantik gitu ya. Karena orang Jepang percaya kecantikan di luar itu adalah pancaran dari usus yang bersih. Jadi untuk mereka kalau ususnya kotor, pasti mukanya kotor. Makanya sebetulnya cara kerjanya Ursukushi itu di usus. Makanya dibilang cantik, kenapa? Karena dia membersihkan usus. Diharapkan itu terpancar dari kulitnya kita. Ini juga gambar-gambarnya kayak banyak berhubungan sama kulit biasanya kalau Ursukushi. Oke, ini produk kita yang terakhir banget yang kita pernah launching, yaitu Sensei Suru. Sebetulnya apa sih Bapak Ibu isinya? Gampangnya gini, Sensei Suru itu gampangnya SOP yang tadi, yang pertama Subarashi digabungin sama Ursukushi, tapi bentuknya lotion buat muka. Jadi ini lebih untuk kecantikan. Apa sih? Ya banyak banget lah. Udah pasti salah satunya anti-aging. Nah ini isi-isinya Bapak Ibu. Jadi makanya ini perpaduan. Ada marine placentanya, ada salmon DNA-nya, squalene. Dan ini perpaduan ini sebetulnya yang sangat umum, 1-2 ini yang sangat umum kita temuin memang di serum-serum yang sangat mahal di luaran. Jadi mungkin Bapak Ibu akan nemuin misalnya squalene nih di produk A gitu ya. Atau nemuin glutathione, atau nemuin ceramide, ini yang paling umum lah ya di produk-produk yang lain. Nah, kalau di Sensei Suru kita gabungin ingredients ini menjadi satu produk serum yang sangat powerful, yaitu Sensei Suru. Itu benar-benar luar biasa banget lah Sensei Suru. Nah, ini juga penghargaan yang sudah pernah didapat oleh ingredients yang ada di dalam Sensei Suru. Dan salah satunya Sensei Suru itu sangat bagus untuk rambut yang rontok. Dia punya paten untuk itu. Oke,
juga sudah pernah mendapatkan award di tahun 2022 untuk produknya Sensei Suruh. Jadi di 2021 kita dapat untuk Subarasi, di tahun 2022 kita mendapatkan untuk Sensei Suruh. Nah ini beberapa testimoninya. Nanti bisa dilihat di sini juga ada mama mertua saya. Oh iya, oke. Oh iya, ini yang pemenangnya ya. Oh ini ada orangnya nih kebetulan yang di sini nih, itu yang pakai masker putih. Oke, karena saya kalau ini terutama waktu pertama kali waktu saya beli ini Bapak Ibu ya, salah satu yang saya kasih juga saya kasih ke orang tua saya, ke mama saya. Itu mama saya mungkin setelah pemakaian kurang lebih 1,5 bulan ya, sampai 2 bulan, saya telepon saya tiba-tiba temennya banyak banget yang mau beli. Mungkin mama saya memang jarang pakai perawatan, jadi waktu pakai Sensei Suruh ini cuma 1 bulan aja kelihatan banget fleknya lebih berkurang, lebih kenceng, kayak lebih glowing. Padahal kan itu mama saya bilang kan jaga toko, jaga restoran. Jadi yang bukan orang yang make upan gitu ya. Jadi mukanya benar-benar kelihatan apa adanya. Jadi waktu 1,5 bulan dia telepon, dia bilang, "Pi, ini banyak banget loh teman-teman yang nanya, mau pakai apa?" Mulai tanya harganya berapa, ya udah akhirnya lumayan lah, banyak yang beli. Terus saya suruh, karena Bapak Ibu harus coba, ini produknya benar-benar kelihatan banget di muka. Oke, ini tadi yang rambut juga, dan yang ini kalau saya pribadi, Bapak Ibu pengalaman saya pribadi, dan sudah dibuktikan dengan beberapa saudara saya gitu ya. Saya waktu itu biasanya kalau dulu tuh kalau kena minyak gitu ya, kalau masak pertama kali yang dilakukan kan bisa orang ngambil odol atau apa. Nah, waktu itu karena saya dengar seseorang, waktu itu saya benar-benar saya yang kena gitu. Itu saya langsung olesin Sensei Suruh. Itu benar-benar bapak saya benar nggak melepuh sama sekali. Benar-benar langsung diolesin. Saya tungguin, awalnya masih perih gitu ya. Setelah beberapa waktu 1-2 jam saya lihatin nggak melepuh. Biasanya kalau kena minyak yang begitu kan langsung melepuh ya. Gitu. Itu benar-benar enggak. Nah waktu itu abis itu ternyata waktu saya cerita sama leader yang lain ternyata banyak punya pengalaman yang sama. Jadi Sensei Suruh itu sekarang tuh udah kayak apa ya? Kalau di rumah pokoknya ke pantai gitu ya. Biasanya kita cari apa ya? After sun atau apa? Itu dipakein Sensei Suruh benar-benar jadi adem. Oke, ini kalau Bapak Ibu mau sertifikat apa organik bebas hormon kita hampir semuanya punya Bapak Ibu. Kenapa? Karena produk kita ini made in 100% Jepang. Jadi benar-benar mulai dus kecil, dus gede, sasetan itu semuanya dikemas di Jepang. Jadi kalau kita bilang Jepang, Bapak Ibu, kayaknya rasanya nggak mungkin ya kualitasnya kayak hari ini bagus, besok enggak gitu ya. Karena ini bukan yang dirakit di sini, bukan diramu-ramu lagi di Indo, enggak. Jadi produk kita itu 100% buatan dari Jepang. Oke, kalau apa aja sih kita punya FDA ini yang paling baru kita dapetin ya Bapak Ibu ya. Jadi kita udah dapat dari Amerika, baru di-approve. Kenapa? Karena kita lagi mau pemasaran di Amerika, FDA-nya sementara sudah di-approve. Jadi kita tinggal negosiasi untuk yang lainnya untuk pemasaran. Di MEMS ini juga, Bapak Ibu, kalau kita ke apotek sering nggak ya, kita mau beli obat apa gitu ya, terus dia lihat dulu buku, kayak kamus. Karena bilang, oh nggak ada Bu, merek ini, adanya yang paten nih, yang lebih mahal, tapi kandungannya sama. Nah buku itulah yang namanya MEMS ini Bapak Ibu. Jadi per tahun lalu produk kita itu sudah masuk ke buku MEMS itu. Dengan kata lain memang boleh direkomendasikan oleh dokter, boleh diresepkan. Jadi itu masuk ke dalam buku MEMS itu per tahun lalu. Oke, ini tadi kantornya saya sudah jelasin di awal. Dan kita itu Bapak Ibu, di Jepang kita itu sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Dengan kata lain ini sudah public company, perusahaan terbuka. Kayak Bapak Ibu kalau mau lihat laporan keuangannya atau apa tinggal search di Google, Bapak Ibu bisa baca. Oke, ini beberapa bisnisnya di AFC. Ini juga departemen store yang baru diakuisisi oleh AFC, udah jadi punya AFC beberapa tahun lalu. Oke. Ya, di tahun 2018 yang visi misi ini saya nggak usah bacain lah ya. Ibu bisa baca sendiri. Oke, kita punya AFC Care. Nah, ini yang paling baru Bapak Ibu. Saya bisa cerita tentang ini karena kebetulan saya hadir sama beberapa rekan yang di Lombok ya. Ini baru kapan ya? Kayaknya 3 bulan lalu deh. Kayaknya baru bulan lalu. Dan untuk kita, Bapak Ibu, waktu peresmian ini nih sesuatu yang kita nggak pernah bayangin sebelumnya karena dihadiri oleh Menteri Kesehatan. Jadi waktu kayak berapa minggu sebelumnya waktu Mike bilang ke saya, nanti waktu kita ke Lombok kita ada Menkes loh.
Saya sempat pikir, palingan juga last minute maybe cancel gitu ya. Karena apa? Pertama, puskesmas ini jauh banget. Bapak Ibu, kalau di Lombok itu hitungannya jauh banget. Terus kedua, saya pikir kan cuma puskesmas gitu ya, masa Menteri Kesehatan sampai mau datang? Ternyata beneran loh Bapak Ibu, Menteri Kesehatan itu datang. Dia naik pesawat pagi, subuh, datang ke sini, udah balik lagi naik pesawat jam 3. Mereka sangat appreciate apa yang kita lakukan. Kenapa sih Bapak Ibu kita buatnya di Lombok? Kalau Bapak Ibu ingat beberapa tahun lalu itu Lombok sempat gempa. Nah waktu gempa itu Pak Ernest, Bu Helen, sama Pak Niko itu langsung ke sana. Dan waktu itu pertolongan di sana sangat sulit sekali. Terutama di daerah ini. Saya juga nggak tahu kenapa dulu bisa ke daerah ini. Ini ke sini itu benar-benar kayak naik gunung. Kalau dulu waktu gempa itu nggak ada aksesnya, Bapak Ibu. Jadi untuk mereka mendapatkan kesehatan itu paling cepat mereka menempuh jarak itu kurang lebih 4 jam. Oke. Karena aksesnya. Nah, untuk puskesmas Pemda jadi akhirnya bisa ditempuh 1 jam karena semuanya udah dicor. Ya, jadi dari bawah naik ke gunung, ini benar-benar rada puncaknya gitu ya, nggak puncak banget lah, tapi udah di atas gunung. Nah, kita diriin puskesmas ini. Jadi Bapak Ibu dengan setiap apapun yang kita dapat gitu ya dari penjualan yang Bapak Ibu lakukan, kita banyak sekali yang kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang pasti kita fokusnya untuk membangun Indonesia jauh lebih baik. Nah, ini salah satu yang paling baru dan masih banyak sebetulnya yang lain. Kayak kita kalau di Indo kita udah banyak banget dapat penghargaan, dapat award. Kita juga sempat menjadi nomor 1 Bapak Ibu di AFC gitu ya sebagai penjualan tertinggi dan masih banyak sertifikat lainnya. Muri, ini acaranya kita ya. Ini acaranya kita yang di Borobudur ya. Oke, kita mengadakan 2 kali. Oh, oke, ini bukan baik. Oke, sebelum saya oper ke pembicara utama kita hari ini, ada yang mau kasih testimoni? Oke, ini saya mau cerita sedikit karena kebetulan ada Bu Yani ya, Bapak Ibu ya. Ada Bu Yani nih, saya pengen cerita sedikit. Boleh ya, Pak Budi, waktunya diminta dikit ya. Jadi, Bapak Ibu, waktu saya mendengar AFC ini ya, wah dari Jepang gitu ya, kayak yang saya cerita di awal retail. Saya masih oke lah gitu ya. Salah satu orang yang membuat saya juga mau jalanin bisnis ini waktu saya dengar testimoni dari Bu Yani. Ya. Kalau orang sering dengar saya di Eropa gitu ya, di Eropa di luar kota apa, saya biasa cerita tentang Bu Yani. Biasanya Bu Yani-nya nggak ada, nah ini orangnya ada, jadi saya nggak mungkin ngarang gitu ya. Jadi waktu itu gini, Bapak Ibu, nggak tahu Bu Yani inget nggak cerita ini. Jadi waktu itu kita Eropa masih kecil banget, Bapak Ibu ya, di Lipo ini. Saya lupa di lantai berapa, 10 ya, 10. Itu kalau kita Eropa palingan orangnya 13, 15, 8 itu di tahun pertama. Nah waktu itu Bu Yani tiba-tiba maju ke depan. Kurang lebih dia cerita, saya ini pokoknya ada sakit apa ya, di belakang ini kalau misalnya ada tumor ya, ada tumor.
Dimana semenjak dia ada tumor itu dia punya kehidupan itu benar-benar berubah, cuma di rumah doang. Dan tiap hari minum painkiller, ya, minum painkiller, minum obat tidur. Bahkan saya ingat banget ceritanya Bu Yani. Bahkan kalau waktu udah berobat kemana-mana lah, ke Singapura, ke Amerika. Bahkan kalau di Amerika dokter udah bisa kasih Bu Yani itu morfin sebagai painkiller. Jadi kalau udah nggak tahan banget, udah sampai dikasih dosisnya morfin. Suatu hari temennya kasih produk ini, Bapak Ibu ya. Singkat cerita, Bu Yani cerita, intinya setelah dia minum konsumsi SOP, dia benar-benar bisa lepas yang namanya painkiller dan obat tidur itu. Padahal dia udah konsumsi bertahun-tahun. Waktu saya dengar itu, waktu Bu Yani cerita, kan Bu Yani seorang dokter ya, terus dia cerita gimana suaminya, yang kebetulan kerjanya juga berhubungan sama kesehatan di Indonesia, itu sebelum minum SOP, suaminya takut banget. Dia benar-benar ngecekin dulu ingredients-nya, perusahaannya yang buat siapa, sampai akhirnya suaminya bilang gini, ya udah deh, waktu saya baca sih semuanya bagus ya. Intinya kalau kamu minum, ya bisa sembuh bagus, kalau enggak juga minimal tidak membahayakan tubuh kamu. Saya ingat banget Bu Yani bilang, suaminya komen seperti itu. Akhirnya setelah suaminya izinin, dia baru konsumsi, dan akhirnya benar-benar Bu Yani berubah banget ya, kayak hari ini bisa datang. Terus teman-temannya mulai lihat, kok Bu Yani yang sama ini udah nggak pernah, misalnya nggak pernah ke gereja, nggak pernah, kok bisa datang lagi. Dan akhirnya yang awalnya cuma mengkonsumsi, akhirnya bisa menjalankan bisnisnya, dan dapat bonus terus sampai hari ini. Waktu saya dengar ceritanya Bu Yani ya, Bu Yani waktu dia cerita, pulangnya itu kalau nggak salah dijemput suami atau anaknya ya, gitu, sama calon mantunya waktu itu. Saya waktu dengerin itu saya cuma mikir gini, saya selama ini selalu ngerasa kalau denger testimoni orang-orang multi level itu saya ngerasa itu tuh kayak di karang-karang, saya ngerasanya ya, wah ini mau pasti banyak karang-karangan. Tapi waktu saya dengar Bu Yani dia cerita, terus ada anaknya datang, suaminya datang, saya benar-benar ngerasa ini ibu nggak mungkin ngarang-ngarang gitu. Kalau dari segi ekonomi juga ngapain Bu Yani ngarang-ngarang gitu ya, untuk mau dapat apa gitu di sini. Nah waktu itu, jadi waktu saya pulang ya, saya benar-benar ngerasa kayak, oh ternyata kayak gitu tuh emang orang nggak ngarang ya. Saya benar-benar ngerasain banget gimana Bu Yani itu tulus banget gitu ya waktu sharing hidupnya gitu ya. Jadi dan itu tuh benar-benar buat saya tuh, wah yaudah deh saya kayaknya pengen jalanin gitu ya. Jadi makanya waktu saya abis dengar Bu Yani, saya dengan Pak Niko gitu ya. Akhirnya saya 2 hari kemudian saya balik lagi ke kantor, saya minta jelasin sama Pak Niko semuanya. Walaupun bisa ditanya lah ya, saya benar-benar salah satu orang yang nggak ngerti marketing plan Bapak Ibu ya. Kesannya sekarang kalau orang nggak ngerti, saya tuh kayak kesel banget. Ya apaan sih nggak ngerti? Plan kayaknya simpel banget. Tapi saya ingat saya ada di posisi itu Bapak Ibu ya. Mungkin saya benar-benar mulai belajar itu memang setelah kenal Ko Budi ya. Mungkin dulu saya rasa nggak tahu benar nggak. Mungkin kalau dulu saya telepon Ko Budi, saya nanya marketing plan, nanya ini, saya rasa dulu saya diketawain nggak sama Ko Budi. Karena kalau saya ingat-ingat ya Bapak Ibu, ya, karena sekarang kalau saya ingat-ingat gitu ya, apa yang saya tanyain waktu saya kenal Ko Budi, kok saya ingat-ingat, masa saya dulu nanya ke Ko Budi, masa dulu saya nggak ngerti. Jadi kalau saya ingat-ingat sekarang saya baru sadar, wah saya sih dulu pasti Ko Budi udah yang kayak, ini nanyanya kok apa pairing lagi gitu ya, BV lagi. Saya baru sadar itu sekarang ya Bapak Ibu ya, kalau ternyata dulu pertanyaan saya cukup nyebelin untuk orang yang benar-benar udah menguasai marketing plan. Betul kan Juli ya, dalam ya kita satu angkatan soalnya dulu kayaknya ngerasa banyak banget pertanyaan, walaupun sekarang kita udah cukup kuasai. Oke, mungkin waktu ya saya kasih ke Ko Budi Darwin dulu, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ko Budi Darwin. One and only double busido kita nih. Oke, terima kasih Bu Bibi. Nggak berani saya kalau bilang, iya istrinya co-founder, komisi nggak keluar loh. Iya. Jadi tahun ini udah dapat busido lagi kan, udah mau dikirim 3,5 miliar. Nggak berani saya bilang, ya kan? Kemarin waktu kita lagi acara itu kan saya bilang gini, 3,5 miliar kan lebih kurang 3 Alphard ya. Saya bilang tahun kemarin udah dikirim 3 Alphard, saya belum pakai semua, udah mau dikirim lagi 3 lagi. Saya bilang udah simpen dulu lah. Ya canda ya. Kalau uang sih kita terima. Oke, jadi nah sesi saya ini bagian bisnis ya. Nah hari ini mungkin saya akan jelasin juga ya sekalian. Jadi strategi gimana teman-teman bisa dapat income juga ya. Tapi nggak apa-apa. Saya mungkin sekilas banyak kita bicara marketing plan sebentar. Nah jadi perbedaan.
Jadi sebenarnya kita adalah network marketing ya. Jadi kan kalau tadi udah dijelasin, kita Indonesia ini adalah negara ke-8 Pak, yang dia buka office ya. Nah, negara-negara lain semua jualnya konvensional ya, ada di Watson, di Guardian, di drugstore, toko-toko obat ya, tapi yang semua eksklusif ya. Nah, tapi di Indonesia itu kita rubah konsepnya jadi network marketing atau istilahnya kalau saya lebih suka pakai nama-nama personal franchise gitu ya. Kalau franchise kalau kita yang gini kan mahal nih ya. Nah, ya seperti McD gitu minimal kalau store kecil-kecil aja udah 5 miliar ya kan, sampai belasan miliar. Nah, tapi kalau kita kan simpelnya gini loh. Bapak Ibu cuma pergi ke KFC. Tahu dong KFC ya? Nah, kita beli 2 potong ayam. Kita beli 2 potong ayam, kita dapat franchise-nya nggak? Iya. Besok saya ngajak Bapak lagi ke sana lagi beli 2 potong ayam, saya dapat komisi nggak, Pak? Nggak ada. Nah, ini sama, Pak. Jadi kita ke KFC, pergi ke AFC, Asayama Family Club ini, kita beli 2 kotak. Nah, setelah kita beli 2 kotak, nah kita jadi punya hak franchise-nya, Pak. Ya, personal franchise-nya. Besok saya ngajak orang, nah saya terima komisi. Kan enak. Jadi begitu saya ngajak Bapak beli 2 kotak, nah udah tergantung perikat saya. Kalau saya ruby, saya dapat 300.000 per paket. Kalau saya udah diamond, saya dapatnya 550.000. Kan enak, Pak. Daripada saya ngajak orang beli ayam, saya nggak dapat duit, ya kan? Nah, ini saya beli. Kira-kira gitu konsepnya ya. Jadi simple seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kita? Nah, jadi kita cuma punya 3 paket aja, Pak, untuk bergabung bersama kita. Nah, di sini potensinya ya, langsung dikasih lihat nih. Jadi lebih kurang kita punya beli 2 box itu lebih kurang 3,3 ya sampai 3,5 juta. Nah, kita bisa potensi bisa dapat income 45 juta per bulan ya. Tapi kalau kita di level yang safir, yang batu biru ini, nah kita itu lebih kurang ada 3 paket ya. Jadi kalau rupiahnya adalah 9,9 sampai 10,5 juta. Nah, potensinya kita bisa dapat 20 juta ya. Nah, kalau kita modalnya lebih kurang 19,8 sampai 21 juta, nah kita potensinya bisa dapat 660 juta per bulan ya. Kira-kira itu maksimalnya. Tapi ini semuanya kita bisa upgrade ya. Kita mungkin mau mulai di sini nggak apa-apa, tapi nanti kita tinggal upgrade ya. Tinggal nambah aja, ini kan 2 box. Nah, begitu Bapak Ibu bisa pembelian total 6, kita udah naik di sini. Sampai 12 box kita di sini. Jadi tidak ada batasan waktu. Jadi sukanya di perusahaan Jepang bila gitu ya. Tidak ada batasan waktu. Oke. Nah, kenapa kita harus berbisnis ini ya? Simpel ya, gratis biaya investasi. Karena sekarang tren bisnis sekarang nih kalau kita konvensional udah pasti ya, kita mesti mikirin semuanya, betul nggak? Harus mikirin gudang, karyawan gitu, stok. Udah tuh gini lagi kemarin ya, ada teman juga yang bisnis konvensional, kirim barang aja pakai kontainer aja, kontainer kebakar. Dia kan, dia bilang gini, gua bisnis berpuluh-puluh tahun, sekali kebakar habis. Ya kan, kita untungnya berpuluh-puluh tahun habis loh. Ya karena kan kita susah Pak, ya kayak gini kadang-kadang, makanya kadang bisnis konvensional tuh banyak gitu. Apalagi gudang dan semuanya. Nah ternyata di bisnis kita ini simple ya. Jadi kita gratis biaya investasi, nggak ada target, tetap poin ya, berlaku selamanya. Jadi Bapak Ibu kalau bergabung di sini, member kita udah selamanya ya. Nah bisa di-upgrade kapan saja. Nah belanja dapat lagi ya, lebih murah lagi, dapat cashback dan dapat namanya bonus referensi ya. Oke, paket member kita nih ada 3 tadi saya udah jelasin ya. Ruby, Sapphire, Diamond ya. Tinggal upgrade aja ya, tinggal begitu kita bergabung di sini, tinggal akumulasi aja sampai kita 6 box kita jadi Sapphire, sampai 12 box kita jadi Diamond ya. Oke. Nah, komisi kita. Saya buka aja semuanya. Satu-satu. Bentar. Oke. Nah, kalau kita di peringkat Ruby, teman-teman, ya, kalau kita di peringkat Ruby ini, nah, simpelnya gini, kalau kita ngajak teman kita, contoh, Pak siapa Pak? Pak Wahyu. Nah, misalnya saya ngajak Mas Wahyu nih. Mas Wahyu begitu saya kalau posisinya peringkatnya Ruby, nah saya ngajak Mas Wahyu, oke deh, cocok, bagus ya. Nah, saya mau beli 1 paket, nah saya dapatnya 300.000. Gitu ya. Jadi kalau saya peringkatnya Ruby, kalau saya ngajak Mas Wahyu, saya dapat 300.000 per paket. Nah, ternyata kemudian Mas Wahyu bilang, cocok nih. Saya upgrade lagi deh, saya tambah 2 paket lagi. Nah, saya dapat lagi 2 paket kali 300.000, saya dapat lagi 600.000. Jadi totalnya Mas Wahyu kan udah beli 3 paket. Nah, saya dapatnya 900.000. Ya, Mas Wahyu nambah lagi sampai Diamond 6 paket, berarti saya dapat lagi 300.000 kali 6 ya, 1,8 juta. Jadi kalau Ruby untuk 1 orang yang saya ajak, cepat atau lambat saya akan terima 1,8 juta. Karena kan semua orang pasti akan jadi Diamond ya. Dia akan beli 12 box karena kan nggak ada batasan waktu pasti. Nah, tapi kalau saya di levelnya Diamond, nah ngajaknya sama ke Mas Wahyu, tapi saya dapatnya 550.000 ya, kerjanya sama, ngomongnya sama, tapi hasilnya 2 kali. Di sini 300.000, kita di sini 550.000 ya. Jadi kalau saya mau kemudian Mas Wahyu upgrade lagi, cocok nih saya nambah lagi 2 paket. Nah, saya dapat lagi 550.000 kali 2. Berarti saya dapat lagi 1,1 juta, tambah 550, berarti saya udah terima 1,65 ya.
Nah, kemudian Mas Wahyu upgrade lagi, saya akan terima. Jadi artinya kalau saya diamond, ya saya ngajak satu orang, cepat atau lambat saya akan terima 3,3 juta. Ya, nah Anda bisa bayangkan. Jadi di sponsor ini misalnya ini, teman-teman kalau mau dapetin income gimana? Nah, kalau Anda bisa posisi diamond, cepat atau lambat kalau Anda bisa sponsor 100 orang, berarti Bapak Ibu akan terima 330 juta. Ya, cepat atau lambat. Karena kan semua orang masih akan upgrade pelan-pelan dari 1, kedua, ketiga, sampai 6 paket kita akan terima 3,3 juta. Jadi kalau saya bisa sponsor 100 orang, berarti saya akan terima 330 juta pertama. Cepat atau lambat. Jadi kalau saya bisa sponsor 300 orang, dari sponsor bonus saja saya bisa terima 1 miliar. Nah, jadi di sini terus terang teman-teman yang mendapatkan income yang 1 miliar ke atas banyak sekali ya. Nah, kemarin di grup saya nih, nah, di bawah grupnya Pak Yosef ya, ada Ibu Arnesta sampai sekarang ini beliau dalam waktu 1 tahun lebih sudah sponsor dan lebih kurang 600 orang. Nah, kalau 600 orang berarti kan dari sponsor bonus saja udah pasti dapat hampir 2 miliar. Iya, itu aja loh sponsor bonus ya, karena dia bisa sponsor hampir 600 orang gitu ya. Nah, jadi dari potensi bonus sponsornya bisa seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian bonus kita kedua ada namanya bonus pass up. Ya, bonus pass up. Nah, bonus pass up ini mungkin saya balik aja lebih gampang. Nah, bonus pass up itu apa sih? Bonus kedua kita. Jadi bonus pertama aja bisa dapat banyak ya. Nah, bonus kedua itu bonus pass up. Pass up itu adalah bonus selisih. Jadi contohnya kalau saya level, nah bonus selisihnya hanya diberikan untuk kalau kita levelnya diamond ya, teman-teman ya. Hanya kalau kita levelnya diamond. Nah, kalau kita level diamond, tadi kan Mas Wahyu misalnya punya 100 orang yang teman-teman di bawah kita. Nah, teman-teman di bawah kita kan nggak mungkin semuanya diamond. Betul ya? Pasti ada peringkatnya masih ruby, masih safir. Karena untuk jadi diamond kan harus belanja 12 kotak. Ya, jadi kan nggak mungkin semuanya ini. Nah, sama aja gini loh Mas Wahyu. Jadi artinya kalau Mas Wahyu punya teman yang masih ruby, dia kan ngajak teman. Nah, dia dapat 300.000 ya. Nah, temennya ngambeli satu paket dia dapat 300.000. Nah, sistem sebenarnya keluar uang 550.000. Jadi selisihnya 250.000 kasih ke Mas Wahyu. Nangkap ya? Nah, kalau teman kita yang masih levelnya ruby, dia ngajak temennya yang beli diamond. Siapa yang beli diamond? Orang yang sakit banyak kan? Yang tadi cancer, ya, gagal ginjal, stroke, ya kan? Diabetes. Nah, udah pasti dia butuh konsumsi. Begitu dia beli konsumsi yang 12 box, udah pasti kan? Jadi artinya begitu dia konsumsi 12 box diamond, nah kita akan terima 1,8 juta. Nah, selisihnya berapa? Nah, sistem keluar uang 3,3 juta. Nah, selisihnya 1,5 juta kasih ke Mas Wahyu lagi. Jadi kalau artinya apa? Kalau Mas Wahyunya kita diamond, kita punya 100 orang. Nah, kan nggak mungkin semua peringkat sama. Nah, artinya mereka ngajak, kita selisih semua kasih ke kita semua. Sama aja kita jadi distributor besar, mereka toko-toko kecil. Nah, toko kecil jualan, selisihnya kasih ke distributor besar. Nah, lebih kurang itu. Kalau Anda punya 100, ini aja kaya lagi, betul nggak? Jadi kalau kita member kita lama jadi diamond, nah dia nyumbangnya banyak. Karena semua selisihnya kasih ke atas. Nah, jadi makanya gimana pun juga peringkat yang pertama, kita harus cepat jadi diamond. Kalau enggak, kita nyumbangnya banyak ke atas. Kalau kita diamond, kita stop. Nah, berikutnya itu yang dari bawah naik ke kita. Enggak kasih ke atas lagi ya. Kita stop sampai kita ya. Jadi Anda yang belum diamond harus cepat jadi diamond ya. Nah, ini bonus kita yang kedua. Namanya bonus pasap ya. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya tadi ya, contohnya tadi Anda ruby ngajak teman diamond, nah kan Anda terima 1,8 juta ya. 300.000 kali 6 paket. Nah, kan ada selisihnya ya. Sistem keluar uang 3,3 juta, ada selisih 1,5 juta. Nah, kasihnya ke siapa? Nah, kalau upline-nya Mas Wahyu ternyata adalah masih level safir, nggak dapat. Ya, kasihnya ke diamond ya, diamond terdekat. Jadi kalau kita safir kita lolos, kasih ke diamond ya. Oke. Nah, bonus kita yang ketiga yang paling gede adalah namanya pairing bonus ya. Nah, pairing bonus kita ini kita cuma punya 2 sisi teman-teman. Diamond kita cuma punya sisi kiri dan sisi kanan. Nah, contohnya nih, kalau sisi kiri beli 1 paket, kanan beli 1 paket. Nah, kita dapatnya per paketnya 300.000 kalau kita levelnya diamond. Simpel ya. Jadi di luar dari bonus sponsor sama pasang bonus, beda lagi. Ini bonus kita yang ketiga. Jadi ini kalau beli satu kita dapatnya 300.000 per paket. Nah, bagaimana kalau si A ini belinya 6 paket diamond, ini B juga beli 6 paket. Nah, karena dia beli 6, kita terjadi pairingnya 6 kali. 300.000 kali 6, 1,8 juta. Ya. Cepet deh, dapat duitnya. Ya, makanya cepet dah. Ya, karena teman-teman di sini di AFC ya, yang dapat, yang di grupnya kita semua, yang sekarang ini dapat income 50 juta sampai 100 juta, ada ribuan orang. Setiap bulannya loh, luar biasa loh. Makanya tadi sempat ya, sebelum waktu kita kemari, saya pernah sharing, saya bilang saya pernah di industri perbankan gitu ya. Saya pernah jadi konsultan di Bank Mandiri, di BRI, di BTN, hampir semua bank di Indonesia. Nah, saya nggak pernah lihat loh satu industri yang bisa bayar orang 100 juta itu banyak loh. Ya.
Paling satu perusahaan bank aja tuh paling bayar yang 100 juta ke atas, tidak lebih dari 20 orang, Pak. Mungkin dewan direksi, komisaris yang nggak aktifnya nggak dapat, Pak, ya. Nah, belum lagi konsultan, paling itu aja beberapa yang dia bisa bayar gaji yang 100 juta ke atas. Ya tidak lebih dari 20 orang, tapi di sini bisa ribuan orang, luar biasa ya. Nah, kenapa? Karena saya tadi bilang, bisnis kesehatan tuh nggak ada matinya, mau perang, mau krisis, mau pandemi. Nah, kata orang sekarang apa? Resesi, semua pasti orang butuh kesehatan, ya kan? Nah, belum lagi kata Pak Budi Gunadis Sadikin ya, Menteri Kesehatan kita, 5 tahun ke depan bisnis kesehatan itu akan mencapai 1.000 triliun rupiah hanya di Indonesia aja. 1.000 triliun. Nah, jadi tinggal masalahnya kita mau ambil porsi kuenya berapa, ya kan? Ya karena orang tadi manusia itu pasti sakit, Pak, ya kan? Karena manusia udah ditakdirkan lahir muda, tua, sakit, mati, Pak. Jadi ada sakitnya. Jadi Anda kalau nggak butuh sekarang nggak apa-apa, suatu hari pasti ada sakit, pasti cari saya juga. Ya gitu ya. Kalau nggak ya keluarga kita sakit, pasti sakit, Pak. Ya pasti dong, ya kan seperti itu ya. Orang kita lihat aja rumah sakit makin bertambah nggak? Makin bertambah. Yang sakit makin bertambah nggak? Bertambah. Kalau yang sakit makin berkurang, rumah sakit juga makin berkurang ya. Buktinya rumah sakit buka aja makin penuh. Ya, nggak berkurang loh, Pak, makin penuh ya. Seperti itu. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata di kiri ini beli 1 paket. Nah, ini beli 1 paket, ini beli 6 paket. Nah, ini beli 1, ini beli 6. Jadi kita preparingnya 1 kali dulu, 300.000 dulu keluar. Nah, sisa 5 menunggu. Tadi kan beli 1, beli 6. Nah, terjadi udah bayar 1 kali. Nah, sisa 5 menunggu di sini. Nah, besok yang si A ini ngajak lagi temennya. Nah, ini beli 1, ini beli 1. Berarti kan ada omset baru 2. Nah, 2 paket tadi ada sisa 5 kan. Nah, pairing lagi 2 kali. Jadi 2 kali 300.000. Jadi keluar lagi 600.000. Sisa 3 menunggu lagi. Dan seterusnya, Pak. Jadi kiri dan kanan aja ya. Jadi kita tidak ada batasan kedalaman, mau 100, mau 1.000, sampai 10.000 kedalaman, tidak ada batasnya. Cuma kiri dan kanan aja. Makanya bisnis kita ini paling simpel ya kan. Jadi kiri dan kanan. Nah, gimana caranya saya tinggal pastikan aja. Di kiri, di grupnya saya di sebelah kiri ini sehari harus ada beli 1 paket, ya kan? Apakah kita karena sakit, apakah karena kita referensi teman-teman kita, apa enggak? Untuk maintain kesehatan kita. 1 paket aja. Ini beli 1 kita dapat 300.000. Kali 12 kali 30 hari 10 juta. Sesimpel tuh. Kalau di sini kalau di kiri saya ada beli 2 paket, di sini 20 paket 20 juta. Di sini beli 5 sebulan saya 50 juta. Nah, 10 100 juta. Jadi target kita adalah bagaimana di kelompok kiri saya ini ya ada sehari 10 paket, ini 10 paket beres ya. Orang sakit segitu banyak. Penderita diabetes aja ada 12 juta orang di Indonesia, ya kan? Iya. Belum lagi kanker, belum lagi gagal ginjal. Masih banyak tuh ya. Jadi artinya potensi kita luar biasa ya, tergantung aja ya. Yang penting kita mau bicara ya, mau sharing. Oke. Oke, nah ini summary-nya ya. Kalau tadi udah dijelasin juga. Kalau Ruby kita cuma bisa maksimal 10 pasang. Nah ini nilainya per paketnya tadi cuma 150.000 ya. Nah maksimal penghasilan kita 45 juta, yang ini 20 juta. Diamond yang paling tinggi ya, 660 juta. Oke, nah kita juga ada trip sekarang, kita lagi ada challenge. Nah untuk teman-teman kumpulin bisa sponsor lebih kurang 8 diamond. 8 diamond itu artinya kita ngajak teman kan, misalnya contoh saya tadi. Nah, saya ngajak Mas Wahyu, siapa tokoh? Teguh. Misalnya saya ngajak Mas Wahyu, Teguh. Nah, nggak apa-apa. Mau mereka kemudian mereka mau bergabung Ruby dulu, nggak apa-apa. Nah, yang penting nanti sampai sebelum 1 September, ya. Ya, sebelum 1 September kemudian mereka upgrade jadi diamond. Ya kan gitu aja kan. Nah, artinya kalau kita mau naik cruise yang dapat free cruise ini ke Malaysia sama ke Thailand, nah kita cuma sponsor 8 diamond, ya. Nah, kalau 1 diamond kan 6 ruby. Nah, atau Anda mau sponsor ruby juga boleh. Jadi 8 kali 6 ruby berarti 48 ruby ya. Boleh juga, termasuk juga. Itu dapat 1 tiket kurs berlaku akumulasi ya. Tapi kalau kita bisa sponsor 16, nah kita ke Eropa Barat ya. Jadi Eropa Barat kita ada pergi ke 4 negara ya. Nah, kita ada ke Prancis, Belanda, Swiss. Ada 1 lagi ya, Jerman ya. Enggak ya? Eropa Barat ada nggak Jerman? Enggak ya. Jerman di Eropa Timur ya. Hah? Oh Italia, betul Italia. 1 lagi nih kurang, ya ada Italia lagi. Ya Eropa Barat kita ada 4 negara. Nah ini kita periodenya sampai 1 September, jadi masih ada 1,5 bulan lagi. Ya mudah-mudahan di STMN itu kan, kalau biasanya kan ada perpanjangan lagi ya, lumayan ya, bisa dikejar. Oke, mungkin ini aja sharing saya. Nah saya mungkin langsung kasih ini aja, lebih penting ya, gimana teman-teman bisa dapat income. Saya tarik kemari. Oke. Ini sini speaker. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau di Zoom nggak kelihatan nggak apa-apa, sorry. Tapi yang di sini kan lebih ini ya, langsung bisa mendengarkan langsung. Nah, jadi
Yang paling penting sebenarnya teman-teman yang tadi dari marketing plan, kalau saya lebih banyak bicara bisnis kepada teman-teman. Gitu. Contoh siapa? Siapa namanya? William ya. Nah, kalau kita laki-laki kan gini, kalau kita bilang, William, saya punya produk bagus, bisa bikin awet muda. Laki-laki kalau mau bicara begini kayaknya nggak tertarik nih ya. Kalau perempuan masih bisa ya kan. Kalau perempuan kulit tambah kinclong ya kan, kerutan hilang pasti mau beli Pak. Tapi kalau laki-laki nggak bisa ya. Laki-laki harus bicara uang ya. Nah, kalau misalnya Pak William, saya punya strategi 3-6 bulan. Kalau bisa dapat tambahan juta sebulan, kamu mau dengar? Nah, setelah udah strateginya, pasti dia akan tanya juga, nah oke, gimana untuk bergabungnya? Nah, kan tetap sama juga, Pak. Nah, ya untuk bergabung di sini tetap ada 3 pilihan juga kan? Ruby, Sapphire, Diamond. Dia kan harus beli produk juga, Pak. Ya, jadi sama aja. Jadi either way kamu mau masuk di sisi produk bisa, atau mau masuk di sisi bisnis bisa. Oke. Nah, jadi saya selalu bilang ini. Nah, strategi. Oke, jadi yang pertama adalah kebaca nggak Pak ya? Kebaca ya? Kalau nggak kebaca dengar suara aja. Strategi 3-6 bulan ya. Nah, bagaimana teman-teman bisa punya income 10 juta sampai 100 juta per bulan Pak secara konsisten. Ya kan? Ini kan yang penting Pak ya. Spidolnya kurang coba keluar lagi. Oke. Ya, ini lebih bagus. Oke, 3-6 bulan. Nah, contoh tadi saya pakai nama Mas Wahyu ya. Wahyu. Nah, kita kan punya 2 sisi ya. Kiri dan kanan tadi. Mas Wahyu dapat teman pertama. Pasti kita taruh sini lah ya. Teman kita yang pertama kan. Kita sharing lagi teman kita kedua. B, gitu kan. Nah, Mas Wahyu dapat teman ketiga. Nah, karena ini cuma binary, berarti kita mau nggak mau harus tempatin di bawah A, ya kan? Nah, taruh di bawah A. Ini adalah si C, teman kita yang ketiga. Karena kita yang ngajak, otomatis semua sponsor bonus pasti kita yang dapat ya. A dapat apa enggak? A enggak dapat apa-apa. Tapi A di sini tetap nanti A dapat omset ya seperti itu. Nah, besoknya A mulai kerja dong. A kemudian mulai sharing, dapat temen juga mau bergabung. Nah, kalau A dapat temen, nah kita minta dulu A bantu dulu di bawah C. A1 di sini. Kenapa A harus bantu di bawah C dulu? Karena ini adalah network marketing, Pak. Harus saling bantu membantu. Ya, jadi kalau semuanya egois nggak jalan. Nah, nanti A2-nya baru di kanannya gitu ya. Nah, nanti A-nya baru pairing gitu kan, benar nggak? Kiri kanan A-nya baru pairing. Pastilah orang semua pasti maunya pairingnya cepet. Nah, tapi kita harus bilang harus membantu ya di bawah dulu ya. Nah, nanti kalau Mas Wahyu dapat lagi teman keempat, saya mau bantu deh di bawah B gitu ya. Nanti teman kita yang keempat B gitu. Kenapa? Karena Mas Wahyu juga mau pairing kiri dan kanan gitu ya. Jadi kalau kita mau kerjaan harus kerjaan bersamaan juga kiri dan kanan. Jangan kiri-kiri aja, jangan kanan-kanannya, bersamaan juga ya. Nanti Mas Wahyu dapat lagi teman kelima. Saya mau bantu deh di bawah A1. Nah, jadi Mas Wahyu tempatin lagi orang kelima di bawah A1. Gitu ya, orang kelima. C dapat teman. Nah, minta lagi C bantu lagi di bawah E lagi. Nah, C1 di sini. Nanti C2-nya baru di sampingnya. Nah, nanti C-nya baru pairing gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, strategi kita gimana? Jadi strategi kita adalah menciptakan kedalaman, Bapak Ibu. Jadi milestone Bapak Ibu yang pertama adalah menciptakan 30 kedalaman. Nah, ya, kiri kanan sama. Ya, jadi kita harus tusuk, istilahnya gitu ya. Tusuk sampai di bawah 30 kedalaman. Nah, dari pengalaman kita teman-teman yang sudah menjalankan, setelah 30 kedalaman ini akan muncul 250 orang. Ya, 250 orang. Nah, dari mana 250 orang ini? Contoh, ini adalah saya selalu bilang Pak Anton gitu ya. Pak Anton di sisi kiri Pak Anton ini sudah ada 30 orang. Nah, 30 kedalaman maksudnya gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Terus gitu ya sampai 30 ya. Nah, jadi masuk 30 kedalaman itu. Nah, yang keenam terserah Bapak Ibu. Bisa juga Mas Wahyu sponsor, bisa juga yang sponsor, nggak apa-apa. Harus tusuk makin ke dalam ya. Jadi semakin dalam itu semakin kuat. Sama juga kayak kita membuat akar gitu ya. Nah, setelah akar kita kuat kan itu tumbuhnya pasti pohonnya besar ya. Nah, jadi harus dicek. Nah, setelah 30 kedalaman akan muncul 250 orang. Dari mana 250 orang ini? Yang tadi saya contoh, A ini adalah Pak Anton. Pak Anton, di sisi kiri Pak Anton sudah ada 30 orang. Nah, kan pasti orang termotivasi. Itu ya udah 30. Nah, kan dia mulai kerja. Nah, setelah dia mulai kerja, ada yang ngajak 2 orang, 3, 5, 10. Nah, kan dia sudah mulai kerja kan? Begitu dia ngajak 30 orang, ya misalnya, habisin 30. Kita udah punya 60 orang, benar nggak? Kan di sini 30 udah punya 60 orang. Kan belum lagi C ya. Di bawah C ada berapa? 29, 28, 27, 26. Nah, semua orang udah mulai kerja gitu. Tadi ngajak 2, ngajak 3, ngajak 5. Nah, dia akan bertumbuh sampai 250. Setelah 250 orang, nah kita ada namanya hukum Pareto. 80,
20%. Nah, jadi orang yang bergabung 80% adalah sebagai user, itu udah pasti, Pak. Ya, hanya sebagai user. Ya karena dia sakit, dia butuh produk, udah selesai. Ya, tapi kalau dia mau menjalankan seperti kita, yang mau sharing, berbagi, nah yang saya sebut namanya networker. Ya. Networker berarti orang yang mau sharing, yang mau berbagi, yang mau bercerita cuma 20% Pak dari 250. Berarti kita cuma punya 50 orang. Nah sekarang kita udah punya 50 orang di kiri dan 50 orang di kanan yang sudah mau bercerita. Nggak susah kan? Satu Indonesia loh Pak, 270 juta penduduk, kita cuma nyari 50 kiri, 50 kanan. Yang mau ngomong seperti kita ya. Nah kalau udah 50-50, omset kita udah mulai stabil. Nah setiap hari udah 10 paket. Nah ya, setiap hari udah mulai 10 paket. Nah dari mana nih 10 paket ini? Nah tadi saya sharing ya, orang yang bergabung Ruby kan belanjanya 1 paket. Orang belanjanya Safir 3 paket. Orang belanjanya Diamond 6 paket. Kan belum lagi orang upgrade. Cocok kan di upgrade kan, dari Ruby ke Safir, dia nambah lagi 2 paket. Ruby ke Diamond dia nambah juga 5 paket ya. Safir ke sini nambah 3 paket. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita udah 50-50, kita udah dapat omset segini. Nah, saya pakai asumsi lagi, hukum Pareto lagi. Anggap yang hari ini kerja cuma 20%. Yang hari ini kerja ya, cuma 20%. 20% dari 50 orang berarti apa? Cuma 10 orang yang kerja ya, yang cuma mau ngomong. Nah, 10 orang ini ngajak temennya udah. Saya bilang nggak usah Safir, nggak usah Diamond. Udah, temennya yang cuma beli 1 paket aja. Udah 10 kan, Pak? Kan 10 orang yang kerja. Nah, ngajak temennya kan? Nah, udah. 10 kali 10 udah 10 paket. Nah, kalau sudah 10 paket berapa pairing kita? Nah, tadi masih ingat nggak tadi kalau kita levelnya Diamond? Ya, betul. Level Diamond kita pairing ke 1 sampai pairing ke 10 kalinya 300.000 ya. Nah, 1 hari kita dapatnya 3 juta. Ya. Nah, pairing ke 11 sampai pairing ke 200 kalinya 100.000. Nah, ini 19 juta. Jadi totalnya 1 hari kita dikasih 22 juta kali 30 hari berarti 660 juta. Kurang Pak Soyo? Kurang. Nah, kalau kurang, saya tahu orang Indonesia pasti kurang, Pak. Kalau kurang kita siapin Pak 3 titik dari sekarang. Nah, ya. Jadi kita bisa terima 2 miliar, Pak, 1 bulan. Ya, dari segi pairing bonusnya. Nah, kalau 3 titik gimana? Maksudnya kalau kita dari segi uang kita nggak masalah. Nah, 3-3-nya kita boleh ambil gitu ya. A dan B-nya kita simpen dulu. Tapi jangan dijalankan dulu, kita jangan 1 dulu. Nanti udah mulai income kita stabil, baru kita jangan titik kedua dan titik ketiga. Ya, kembali ke sini lagi ya. Jadi kalau kita menciptakan kedalaman 30 sampai 250, 20% aktif berarti ada 50 kiri, 50 kanan. Ya kan? Omset kita udah stabil 10 kali berapa pairing kita? Nah, 300.000 betul. Jadi kita duplikasi ke teman-teman kita adalah fokus yang setiap hari bagaimana bisa pairing 10 karena ini adalah pairing tertinggi 300.000 kali 300.000. Berarti 1 hari kita udah di atas 3 juta income kita. Kali 30 hari titiknya Mas Wahyu sudah di atas 100 juta. Ya, bisa dicapai berapa lama? Bisa dicapai dalam waktu 3 sampai 6 bulan. Ya, tergantung kita ya. Kalau Anda bisa cepat, Anda bisa dapat lebih cepat. Nah, jadi dulu waktu di awal ini saya jalanin, saya butuh 5 bulan untuk mencapai 100 juta pertama ya. Di bulan nggak langsung sekarang kan gitu kan. Di bulan pertama saya masih ingat dapatnya cuma 12 juta. Bulan kedua 30,9 juta. Bulan ketiga 42,9 juta. Bulan keempat 82,1. Nah, bulan kelima saya baru tembus 100,9 juta gitu ya. Nah, setelah saya tembus makin hari makin cepat timnya saya. Nah, ada Silvi, ada Pak Faustin, kalau nggak salah yang di Surabaya, 4 bulan mereka udah 100 juta. Kemudian ada juga namanya Pak Yones Bobi, orang asuransi. Nah, dia 3 bulan udah 100 juta. Jadi bulan pertama 40, bulan kedua 60, bulan ketiga udah tembus 100 juta. Nah, ada yang 2 bulan juga, ya teman kita juga, Patricia Yora, ya pilotnya Garuda. Nah, 2 bulan dia udah capai 100 juta. Sekarang 1 bulan makin banyak. Nah, salah satu adalah grupnya di bawah Pak Yosef, ada Ibu Nesta, bulan pertamanya langsung 250 juta. Ya, jadi sekarang makin hari makin cepat ya. Jadi kenapa? Karena kita sudah punya sistem, kita sudah punya strategi, tinggal dijalankan aja, gitu ya. Nah, jadi hari ini yang dapat income ini yang ratusan juta, termasuk Pak Yosef yang di sini. Nah, bulan kemarin dapat berapa Pak Yosef? 100 berapa? 150. Nah, itu soalnya santai-santai Pak ya. Nah, tapi income-nya tebal Pak kantongnya ya. Oke. Ini aja mungkin sharing saya ya hari ini ya. Oke, jadi kalau ada waktu kita bisa belajar lebih banyak lagi. Oke, saya kembalikan kepada MC yang cantik kita mana? Lavina. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi sharingannya luar biasa dari Ko Budi Darwin ya, Double Bushido kita, juga dari CPP ya tadi yang membawakan sesi pertama. Nah Bapak Ibu, acara hari ini sudah selesai ya.
Jadi kita tiap Rabu nanti ada lagi, minggu depan Bapak Ibu bisa hadir lagi di sini ya, untuk mendengarkan dari presenter yang berbeda, tentunya bisa dapat point of view yang berbeda, insight yang berbeda ya. Bapak Ibu, kita hidup hanya sekali ya, tapi sekali itu cukup apabila kita menjalankannya dengan benar. Nah, pastikan ya keputusan yang Bapak Ibu ambil hari ini tepat ya, karena waktu yang sudah lewat tidak bisa diputar kembali. Oke, itu saja dari saya pamit undur diri saya. Dan terima kasih semuanya. Selamat malam.